Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun anda berada, terkhusus sahabat inilah fikih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa dalam lindungan dan juga pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa sesungguhnya rumah tangga merupakan pondasi pertama dalam sebuah bangunan masyarakat. Apabila setiap keluarga itu baik, maka baik pula tatanan masyarakat. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian khusus dalam masalah urusan rumah tangga. Islam telah menetapkan hak-hak bagi setiap orang dari dua orang yang berserikat, yaitu suami dan istri. Berikut beberapa hak-hak suami dan istri menurut pandangan Islam. Hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Yang pertama, hendaknya suami bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bergaulah dengan mereka secara baik. Quran surat An-Nisa ayat 19. Hak yang kedua yang harus ditunaikan oleh seorang suami, hendaklah suami sabar. Hendaklah suami sabar dan tabah dalam menyikapi perbuatan istrinya yang tidak berkenan di hatinya, dan hendaknya ia memaafkan atas kekeliruannya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, seorang mukmin tidak boleh membenci istrinya jika ia membenci sebagian perilakunya. Niscaya ia menyenangi sebagian yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, hak istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami yang ketiga adalah sang suami harus memeliharanya dan menjaganya dari segala sesuatu yang bisa mengkoyak-koyak kemuliaannya dan bisa mencemarkan harga dirinya serta yang dapat menghancurkan kehormatannya. Jadi seorang suami harus betul-betul mengawal, harus betul-betul memelihara dan menjaga harga diri seorang istri. Diantaranya dengan sering menasihati, mengarahkan, mengajarkan cara berpakaian yang benar, mengajarkan bagaimana cara bergaul dengan orang-orang yang bukan mahramnya, sehingga istrinya terpelihara dan terjaga dari segala hal yang bisa menghancurkan harga dirinya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, dan suami itu menjadi pemimpin di tengah keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban perihal mereka yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hak istri yang keempat yang harus ditunaikan oleh seorang suami, sang suami harus mengajarinya masalah-masalah agamanya yang amat mendasar dan sangat dibutuhkan, atau tidak mengizinkannya untuk hadir di majelis-majelis ilmu karena ia selaku istri amat butuh untuk meningkatkan, atau dia mengizinkan istrinya untuk hadir di majelis ilmu karena ia selaku istri sangat butuh untuk meningkatkan kualitas agamanya dan membersihkan jiwanya, yang tidak kalah penting daripada kebutuhan akan sandang pangan. Jadi seorang suami harus mengarahkan, mengajak istrinya untuk ta'lim, menuntut ilmu. Kalaulah seandainya seorang suami sibuk, maka istrinya diizinkan selama sesuai dengan batasan syariah. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran surat At-Tahrim. Jadi seorang suami harus punya profil, yaitu adalah profil sosok yang mampu menyelamatkan keluarganya, terutama istrinya, dari api neraka. Kemudian yang kelima, hak istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami adalah suami harus menyuruh sang istri melaksanakan agama Allah dan memelihara salat. Bahkan ini adalah perintah khusus dari Allah Ta'ala. Seorang suami harus memerintahkan istrinya untuk melaksanakan sholat. Allah berfirman, dan perintahkanlah kepada keluargamu menegakkan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Quran surat Toha ayat 132. Kemudian hak istri yang keenam yang harus ditunaikan oleh seorang suami, suami harus mengizinkan istri yang hendak keluar dari rumah bila memang sangat amat diperlukan, seperti hendak pergi menunaikan sholat jamaah di masjid, atau hendak silaturahim ke rumah keluarganya, kerabatnya, atau tetangga dekatnya, dengan syarat
ia tetap menggunakan jilbab, dan ia harus tegas mencegah istrinya dari tabarruj, berdandan menor atau pamer kecantikan ketika keluar rumah, memakai wangian, berbaur dengan lelaki yang bukan mahramnya. Secara umum kalau istri kita ingin keluar rumah dan menunaikan hal yang sangat berat, kita bolehkan, selama harus memenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya harus menutup aurat, tidak memakai wangian, dan tidak ada campur baur dengan laki-laki non mahram. Kemudian yang ketujuh, ya, hak istri. Suami tidak boleh sekali-kali menyebarluaskan rahasianya dan tidak pula menyampaikan aibnya kepada siapapun. Jadi di antara seorang suami yang baik adalah dia tidak menyebarkan aibnya, yaitu aib istrinya. Kalau seandainya ada sesuatu yang sifatnya aib, maka harus diperbaiki, dinasihati, tidak disebarluaskan. Apalagi zaman medsos sekarang, banyak pasangan itu ketika mendapati pasangannya yang dirasa kurang baik, akhirnya mereka curhat ke medsos, akhirnya menimbulkan kekacauan, ya, komentar-komentar negatif dan prasangka yang buruk. Maka selesaikanlah secara kekeluargaan. Kemudian hak yang ke-8, suami harus bermusyawarah dengan istrinya dalam beberapa urusan, terutama persoalan yang secara khusus menyangkut mereka berdua. Jadi di antara hak istri ini kita berikan sarana untuk bermusyawarah kepada kita, tidak menutup rapat-rapat, misalnya sama sekali tidak mau menerima masukan atau menerima nasihat atau menerima arahan dari seorang istri, tapi kita beri ruang untuk memberikan pendapat. Yang ke-9, suami harus segera pulang kembali menemui istrinya seusai sholat isya di masjid, karena hal ini terkadang bisa membuat istri sulit tidur dan gelisah, serta istri memiliki hak yang mesti ditunaikan. Dalam hadis dikatakan, sesungguhnya istrimu mempunyai hak yang mesti kamu tunaikan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi seorang suami kalau ada keperluannya setelah isya, misalnya sholat jamaah, maka kalau tidak ada sesuatu yang sangat darurat atau tidak ada sesuatu yang sangat diperlukan, maka harus segera pulang, karena di sana ada istri yang menunggunya, ya. Karena istri punya hak. Atau ketika tidak konfirmasi, tidak pulang-pulang, akan membuat gelisah istrinya. Yang ke-10, sang suami harus berbuat adil dan proporsional terhadap istri pertama dan kedua bila ia berpoligami. Jadi apabila seorang suami poligami, maka hendaknya dia harus adil, ya, dan proporsional. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memiliki dua istri lalu mengutamakan salah satu dari keduanya tanpa memperhatikan yang lain, niscaya dia akan datang pada hari kiamat kelak dengan separuh anggota tubuhnya yang miring. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi yang punya istri dua atau lebih maka harus betul-betul pandai memanage. Inilah hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Adapun hak-hak suami yang wajib ditunaikan seorang istri, yang pertama, istri yang bijak lagi cerdik adalah yang mampu memuliakan suaminya dengan memuliakan sesuai dengan semestinya. Istri hendaknya sungguh-sungguh mematuhi suami karena patuh kepada suami termasuk kunci surga bagi istri. Jadi istri harus betul-betul pandai memuliakan suaminya. Jangan malah membuat status-status atau omongan yang membuat suaminya citranya buruk, ya, namanya buruk. Rasulullah bersabda, apabila seorang istri sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Ini luar biasa keutamaan bagi seorang istri yang taat kepada suaminya. Hak suami yang harus dinaikkan oleh seorang istri yang kedua, memelihara harga diri suami, menjaga kehormatannya, bertanggung jawab terhadap hartanya, putra-putrinya, dan seluruh urusan rumah tangga. Ini yang harus dinaikkan oleh seorang istri. Jangan sampai malah memprovokasi, mengarahkan suaminya melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang haram, yang melanggar norma masyarakat, syariat, yang akibatnya malah mencemarkan nama baiknya dan juga merusak agamanya, ya. Oleh karena itu seorang istri pandai-pandai mengarahkan dan mendampingi seorang suami. Allah berfirman, sebab itu maka wanita yang soleh adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada di rumah. Dan ini banyak terjadi, ya. Kalau bahasanya LDR, ketika LDR harus betul-betul pandai-pandai menjaga iman, ya, menjaga ibadah, harus banyak-banyak menuntut ilmu, menyibukkan yang baik. Karena kalau tidak, khawatir setan membisikinya, akhirnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak harga diri, rumah tangga, keluarga pribadi, dan masyarakat. Yang ketiga, hak seorang suami, ya, agar berhias dan bersolek agar tampak lebih cantik lagi untuk suaminya dan selalu senyum di hadapan suami, ya. Jangan sampai bermuka masam, ya, dan mengecewakan suami. Jadi seorang istri ini juga harus pandai-pandai bersolek, ya, senyum, ya. Barangkali mungkin ada kekecewaan, harus pandai-pandai menyembunyikan, ya. Jadi tidak semuanya
harus diungkapkan atau ditampakkan berupa wajahnya yang cemberut ya. Oleh karena itu ini adalah ada satu riwayat yang sangat bagus dari Rasulullah SAW. Sebaik-baik istri adalah istri yang menyenangkan kamu bila engkau memandangnya, dan taat kepadamu bila engkau menyuruhnya, serta menjaga dirinya dan harta bendamu di waktu engkau tidak berada bersamanya. Jami'us Shahih Shaghir nomor 3299. Ini profil istri solehah. Kemudian hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri adalah hendaknya istri tetap tinggal di rumah suaminya, tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izinnya. Jadi kalau mau jadi istri jangan keluyuran ya, keluyuran terus ya, tidak ada kebutuhan yang mendesak ya, apalagi sulit diatur ya, suruh mengenakan jilbab sulit ya, dan lain sebagainya. Ini sangat menyiksa hati seorang suami ya. Allah berfirman, dan hendaklah kamu tetap di rumah, waqarna fi buyutikunna. Ini hukum asal seorang wanita itu di rumah, bukan keluyuran. Kemudian hak suami yang harus tunaikan oleh seorang istri adalah tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumah suami kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Dia jangan membiarkan orang lain, terutama laki-laki ya, yang bukan mahram, tidak ada sangkut paut saudara, nasab ya, dibiarkan ngobrol, kopdar, makan, minum, keluar masuk. Ini tidak boleh karena bisa merusak. Bahkan tidak sedikit terjadi perselingkuhan ya, karena terlalu mudah-mudah mengajak teman-temannya, mungkin kawan-kawannya dulu alumni SMP, SMA atau alumni yang lainnya, dengan sembarangan memasukkan mereka, akhirnya terjadi perselingkuhan ya, terjadi sesuka sama suka. Ini naudzubillah min dzalik. Nah, akhirnya ketika ketahuan, suaminya akan jadi pertikaian yang sangat dahsyat, bahkan tidak sedikit terjadi pembunuhan karena terjadi perselingkuhan. Rasulullah SAW bersabda, hak kalian yang harus dilakukan oleh istri kalian adalah dengan mereka tidak boleh mempersilahkan laki-laki yang kalian tidak sukai menginjak tempat tidur kalian, dan tidak pula mengizinkan masuk ke dalam rumah kalian orang yang tidak kalian sukai. Jadi tidak boleh sembarangan memasukkan seorang laki-laki ke rumahnya ya. Ini terkhusus bagi seorang istri. Yang keenam, istri harus menjaga harta suaminya, tidak boleh menginfakkan sebagiannya kecuali mendapatkan izin darinya. Jadi kalau memang sumber harta itu dari suami, kalau mau membelanjakan dengan porsi yang besar ya, maka harus izin ya. Kecuali istri punya penghasilan sendiri, ini tidak harus izin. Walaupun dengan izin ini akan lebih baik ya. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang istri menginfakkan satupun dari rumah suaminya kecuali atas izin suaminya. Ada yang bertanya, tidak pula makanan? Jawab beliau, itu adalah harta benda yang kita paling utama ya. Oleh karena itu bagi seorang istri kalau hendak mengeluarkan infak atau sedekah yang itu sumber hartanya dari suami, harus izin. Yang ketujuh, hak seorang suami. Istri tidak boleh puasa sunnah dikala suaminya di rumah kecuali mendapatkan izin dari suaminya. Ini menunjukkan bahwa Islam betul-betul sangat menghormati ya, seorang suami, sampai istri tidak boleh puasa sunnah kecuali mendapatkan izin suaminya. Rasulullah bersabda, tidak halal bagi seorang istri berpuasa sunnah pada waktu suaminya ada di rumah kecuali mendapatkan izin suaminya. Barangkali ya, suaminya ingin hubungan badan, ternyata istrinya puasa sunnah, ini bisa membuat haraj ya, tidak suka terhadap istrinya, dan melayani suami lebih wajib daripada melaksanakan puasa sunnah. Kemudian yang ke-8, tidak boleh mengungkit-ungkit di depan suaminya sedekah yang ia berikan. Jadi kalau seandainya seorang istri punya kelebihan, punya harta, kemudian sedekah kepada suaminya, tidak boleh diungkit-ungkit. Biasanya ini kalau ada konflik, kalau ada kesel, diungkapkan semuanya. Ini jangan ya, karena bisa merusak pahala. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekah ya, dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan si penerima. Jangan ya. Kalau sudah sedekah kepada suami ya sudah, ikhlas. Kali-kali pun ada konflik ya. Yang ke-9, istri merasa ridho kepada kesederhanaan dan puas dengan keadaan yang ada. Jadi kalau seandainya Allah karuniakan seorang suami yang barangkali memang ekonominya lemah, ya harus sabar, sama-sama menerima dan berusaha untuk menutupinya. Jangan malah memprovokasi, ngomel-ngomel atau ngedumel, akhirnya suaminya penat sekali. Ini terjadi, bisa terjadi kepada konflik. Kemudian yang ke-10, istri wajib mendidik anak ya, anak dari suami dengan sabar. Dia tidak layak marah kepada mereka di hadapan suami, tidak mendoakan kejelekan, memaki-makinya misalnya, tidak boleh ya. Mendidik anaknya harus dengan baik ya. Yang ke-11, bergaul dengan mertua dan kerabat dekat suaminya dengan baik dan tulus. Jadi walaupun kita ingin berbakti kepada seorang suami, tidak hanya baik kepada suami, juga harus kepada keluarganya, kepada mertua ya. Jadi harus dijalin komunikasi. Seandainya ada konflik, maka harus betul-betul pandai memanage hati, memanage pergaulan.
Kemudian yang ke-12, istri tidak boleh menolak ajakan suami, yaitu menolak ajakan berhubungan badan. Dalam hadis dikatakan apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya dan istri tidak memenuhinya, lantas suaminya bermalam dalam keadaan marah, maka para malaikat terus melaknatnya hingga pagi hari. Ya. Ini tentunya dalam kondisi sehat ya dan normal. Ya. Kalau memang sakit, tentu seorang suami juga harus paham dan tahu diri. Yang ke-13, hendaknya istri menyembunyikan rahasia suaminya dan rahasia rumah tangganya. Kalau seandainya ada aib pada suami, juga harus dirahasiakan, tidak boleh diumbar, dibuat status sehingga orang tahu dan berprasangka buruk. Yang ke-14, istri wajib menaruh perhatian kepada suaminya dan berusaha keras untuk hidup selalu bersamanya. Haram istri minta cerai tanpa ada alasan syar'i. Jadi kalau seandainya seorang istri sudah komitmen ingin memilih seorang suami, misalnya A atau si fulan, dia harus komitmen ya, harus betul-betul perhatiannya penuh ya, dan harus sabar, siap hidup bersamanya. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai, ini dilarang ya. Boleh minta cerai kecuali ada alasan yang syar'i, misalnya suami selingkuh atau suami banyak bergelut dengan dunia mistik ya, sehingga menjatuhkan dalam kesyirikan, tidak ibadah, tidak sholat, baru boleh. Ya, Rasulullah SAW bersabda, setiap wanita yang meminta agar dicerai oleh suaminya tanpa alasan tepat, maka harum semerbaknya surga haram baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Inilah beberapa hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami dan hak-hak suami yang harus ditunaikan seorang istri. Semoga bermanfaat. Ini adalah bekal yang terbaik ya bagi seorang suami istri. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.